Ya, Jenderal, izin ini terkait masalah kasus Nikita Mirzani yang menjadi pro kontra dan menjadi ya ramai di halayak publik nih terkait dakwaan JPU yang menurut pihak Nikita Mirzani ini tidak cermat, yaitu pasal 368 dan 369. Mungkin Jenderal sendiri melihatnya seperti apa? Ini kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mungkin sudah beberapa ulasan saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan kepada juga masyarakat, biar ngerti orang awam itu, biar paham hukum. Sehingga dengan seperti ini saya berikan edukasi. Saya nggak punya kepentingan apa-apa, tapi saya mohon juga yang memberikan komentar nggak usah berpihak lah. Apalagi statusnya sebagai pengacara, kan dia kan malu nanti kalau seandainya seorang pengacara sudah tahu dia bahwa itu judulnya A, tapi karena ada tendensinya bikinnya jadi B. Hukum nggak bisa begitu. Hukum tuh ya A, B sesuai dengan fakta, bukti, data. Itu loh. Kita masuk pada pokok permasalahan ya. Jadi seperti yang sudah saya ulas masalah penerapan daripada pasal dari JPU, orang kan suka berpolemik. Kenapa kok berubah di 368 kepada 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU? Ya. Kan tadinya kan dari penyidik kan 368. Tapi di dalam perjalanannya ada P19 koordinasi antara JPU dengan penyidik. Akhirnya pada saat penyelesaian tahap 2 diputuskanlah bahwa itu pasalnya dirubah jadi 369 ayat 1 Yunto 55. Tapi ranahnya tetap pemerasan. Jadi jangan dibilang itu kan pencemaran nama baik, jangan dipotong. Pencemaran nama baik itu berada di 310, 311. Nah, kalau mau kita ujaran kebencian segala macam masuk di pasal 27 Undang-Undang ITE. Gitu. Tidak ada relevansinya kepada pasal pemerasan. Jadi orang selalu berkonotasi bahwa 368 tuh bahwa diancam dengan pemerasan. Saya dulu pernah ngomong bahwa ancaman secara halus juga itu pemerasan. Yang penting barang baik sebagian atau seluruhnya sudah berpindah dari seseorang kepada orang lain. Nah, perlu saya sampaikan di sini di 369 tuh ayat 1 supaya jelas masyarakat ya, bahwa suatu perbuatan tindak pidana dengan cara melawan hukum ya, melakukan pencemaran nama baik dan mempublikasikan jati diri seorang tentang sesuatu hal. Di buntut belakangnya itu ada tujuannya supaya jangan terpublikasi ini ya, dia akan menerima barang, benda atau uang baik sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau seandainya ini nggak diterapkan ya terpublikasi dan cemarkan tentang sesuatu aktivitas seseorang atau kelompok yang mungkin ya membuat suatu langkah tindakan yang menyalahi hukum supaya ini tertutup. Jadi nggak ada yang salah dari JPU itu. Nah, dia melakukannya sudah dengan fakta lapangan. Nah, sekarang perlu saya sampaikan di sini. Kenapa TPPU muncul? TPPU itu muncul itu karena ada pidana asalnya, ya, melakukan suatu perbuatan tindak pidana untuk meraup keuntungan dengan cara melawan hukum, ya, kemudian melakukan pemerasan untuk memperkaya diri, bukan hasil jerih payahnya. Makanya dikenakan dari TPPU, gitu. Kalau dari pihak Nikita ataupun kuasa hukumnya Bahmin mengcounter itu atau tidak berterima dengan penerapan pasal itu, bahwa dikatakan apakah sumir atau tidak cermat, itu menurut saya itu hal yang manusiawi. Namanya kan kita berusaha lepas dari jeratan hukum itu, kita memberikan suatu tanggapan, pandangan atau nota keberatan. Makanya di eksepsi kemarin itu diberikanlah nota keberatan itu, ya, memberikan tanggapan dengan dakwaan JPU. Ya, berkali-kali saya menyatakan bahwa itu harus ada data, fakta, bukti lapangan, saksi-saksi yang menguatkan, yang mungkin bisa menganulir, mengamputasi, atau
memfilter daripada dakwaan JPU. Nanti tinggal hakim yang menilai. Seseorang terdakwa belum bisa dikatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan tindak pidana sebelum ada keputusan yang ingkrah berkekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan. Nah, itu yang perlu dipahami sama kita. Jadi menurut hemat saya itu ya sah-sah saja, ya manusiawi lah. Namanya seorang terdakwa kan berusaha bagaimana lepas dari masalah hukum ini. Dia mencoba dengan kuasa hukumnya untuk mengcounter itu dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami. Jadi bukti-bukti yang dia miliki bersesuaian nggak dengan dakwaan daripada JPU. Nah, itu yang saya katakan. Inilah namanya fakta persidangan. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Ini kan kita belum lihat juga nanti apakah ada tanggapan keterangan daripada pihak Reza. Kan nanti memberikan komentar dia bersesuaian nggak apa yang dilaporkan dengan dakwaan JPU. Mungkin ada lagi saksi-saksi yang lain. Mungkin saksi yang melihat atau yang menguatkan peristiwa itu, ada saksi, ada chart. Karena dalam BAP itu saya lihat ada orang-orang tertentu yang tersebut di dalamnya. Menurut hemat saya ini wajib untuk diminta keterangan juga supaya terangnya suatu perkara. Yang paling inti menurut saya itu, ya, satu yang berkali-kali saya sampaikan, BPOM itu diminta keterangannya. BPOM jangan diam-diam aja, jangan berbicara kepada publik hanya normatif. Normatif kaidah hukum yang sudah dilaksanakan, tapi yang diharapkan sama media atau masyarakat atau pengguna atau konsumen adalah action. Actionnya kepada para pengguna skincare yang mungkin bermasalah atau dia mempunyai standarisasi kelayakan dari BPOM seperti kasus ini sekarang ini. Speak up dong. Umpamanya Reza sekarang disudutkan tentang masalah skincare. Bunyi BPOM. Ini benar nggak? Overclaim nggak? Atau memang standar nggak? Yang sialnya kita bilang overclaim nggak tahu standar. Kasihan juga Rezanya. Kan gitu. Tapi kalau seandainya memang overclaim, nyatakan tuh overclaim. Ini bukti faktanya. Supaya kalau seandainya itu terjadi, jangan merugikan masyarakat yang lain. Karena dampaknya sangat luar biasa, merusak daripada jaringan tubuh, iritasi, bisa jadi kanker kulit. Dan udah jelas-jelas itu kalau overclaim atau underclaim akan merugikan masyarakat luas, meraup keuntungan dari hasil tindak kejahatan. Itu tindak kejahatan itu, pidana. Kalau seandainya terjadi itu harus ditutup, diblok itu usahanya, rumah produksinya, dan disita uangnya untuk negara. Itu menurut hemat saya, ya. Jenderal, tadi kan juga Jenderal sebut di dalam dakwaan itu ada beberapa orang yang selalu disebut-sebut oleh JPU. Kira-kira kalaupun nanti menjadi saksi, apakah bisa terseret juga, Jenderal? Gimana? Apakah bisa terseret juga dua orang yang disebut tadi itu? Tinggal kita lihat fakta persidangan. Apa fakta persidangan ada irisannya nggak dengan peristiwa pidana itu? Itu yang saya katakan tadi. Saya kan tidak mau berandai-andai. Nanti diminta keterangan orang tertentu itu, dia tahu nggak peristiwa itu, atau turut terlibat nggak dalam peristiwa itu. Apakah dia juga sebagai mediator atau fasilitator? Kita kan juga nggak tahu. Nah, tinggal kita lihat. Nanti disitulah keterangan fakta persidangan akan dikorek oleh hakim, dipertanyakan sama JPU. Mungkin akan didesak dengan kuasa hukum yang berkaitan dengan itu dan saksi yang lain. Kalau seandainya memang terlibat, ya layak dan harus diperiksa, dikenakan pidana. Tapi kalau enggak, ya jangan juga. Saya kan lurus-lurus saja gitu ya. Makanya letakkan hukum itu yang adil dan seadil-adilnya bagi siapapun pencari keadilan. Gitu loh kira-kira ya. Jenderal, ini kan posisinya saat ini kan pihak Reza Gladys ini kan sangat tersudut dengan adanya pemberitaan ini, dan dibilang pihak Reza Gladys ini dan JPU ini merubah pasal kemarin. Jenderal, kalau buat kaum awam memang tidak tahu kan disebut merubah pasal, tiba-tiba ada pasal dan segala macamnya. Tadi Jenderal sendiri melihatnya seperti apa? Nggak ada yang merubah pasal, tapi menerapkan pasal yang ngepas dengan situasi kondisi itu betul. Jadi jangan salah, sebelum itu bergulir, yakin pasti penyidik dengan JPU sudah berkoordinasi loh.
Ya, kalau pihak Reza juga nggak ngapain merasa tersudut kalau tidak merasa. Nah, jadi ya lihat aja fakta persidangannya. Ya perkuat aja data bukti faktamu, saksi-saksimu, keteranganmu kepada pihak pengadilan. Siapa yang bertanya nanti? Mungkin kuasa hukum dari Nikita kan bertanya juga kepada Rezanya, atau JPU-nya, atau hakimnya. Ya persiapkan aja. Kalau kau memang betul-betul benar, ya ngapain takut? Kecuali kau nggak bener, ngeper, tersudut, nggak ada yang tersudut di sini. Kan ini kan sudah bergulir. Ya nyatakanlah yang sebenar-benarnya. Makanya selalu saya katakan pada Nikita, kamu kan sudah toh jadi terdakwa. Bongkar saja Pandora itu, nggak usah ditutupi lagi, biar terbuka dan terkuak tuh semua peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Kalau memang menyangkut skincare, buka saja. Kenapa sampai berpindah uang ini? Karena menutupi masalah skincare yang bermasalah. Kan kira-kira gitu nanti buntutnya nih. Nah, bongkar Pandora itu. Nah, dari pihak Reza, pertahankan kau punya skincare. Bahwa skincaremu itu sesuai dengan standarisasi dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh BPOM. Nah, tinggal gitu aja. Nah, BPOM sebagai medianya harus pick up, luruskan masalah. Jangan diem aja dia bikin carut marut ini. Ya, orang awam yang awam hukum ini akan bingung nanti. Yang benar yang mana ini? Jadi semuanya harus berbunyi gitu loh. Saksi ahlinya, ahli pidananya, ahli saksi adat chartnya berbunyi, diminta keterangannya. Dan orang-orang yang diduga ya ada irisannya. Saya nggak mau bilang terlibat ya. Ada irisannya, ada relevansinya dengan peristiwa pidana itu. Dia tahukah? Dia mengertikah? Dia memahamikah? Atau ikut di dalamnya? Buktikan saja nanti di pengadilan. Itu kira-kira ya. Terus kan nih kita sendiri di keterangannya itu meminta Presiden Prabowo bubarkan BPOM karena BPOM ini melindungi mafia skincare. Ya menurut hemat saya yang nggak dibubarkan itu kan lembaga negara. Tapi oknum-oknumnya diamputasi ya betul kalau itu melakukan suatu tindakan yang menyalahi hukum. Sekarang contoh lah, mungkin saja dari oknum pengacara yang sontoloyo, yang menyuap orang dan lain sebagainya, masa advokat dibubarkan? Mungkin saja dari pihak kepolisian ada oknum-oknum yang mempermainkan kasus, atau karena ada sesuatu dia belokkan penerapan pasal. Tapi kan bukan harus kepolisiannya yang dibubarkan, sama bukan BPOM-nya yang dibubarkan. Oknumnya itu diperiksa. Menurut saya itu karena ini adalah skincare, itu izin edar itu didaftarkan secara online. Dan itu pajak negara itu didapat dari izin edar ini. Berapa miliar itu? Sekarang berapa yang daftar? Ingat loh, skincare kita ini ada kurang lebih 500.000 yang didaftarkan online. Verifikasi aja dari Depkes, kepolisian, apakah BPOM ini memeriksa. Pada saat diverifikasi sampel, dia datengin nggak rumah produksinya, baru clear. Bisa saja yang dikasih yang bagus-bagus, giliran dicek rumah produksinya nggak ada. Kenapa? Karena yang dikasih ini ada contoh nih, ya skincare gelondongan dari luar negeri dalam keadaan bolong, tidak ada label, dibeli dengan harga Rp10 dari luar negeri, digelondongkan ke Indonesia dengan cara ilegal, pasang labelnya sini, kirim ke BPOM ya, untuk minta izin edar, dijual di sini 100.000, dibeli 10.000, berapa ratus ribu manusia yang menggunakannya ya, yang ditipu masyarakat dengan peristiwa ini. Sedangkan isi kandungan daripada skincare yang digelondongkan dari luar negeri belum tentu dia tahu, karena memang nggak ada rumah produksinya. Ini kan penipuan nih ya. Ini kan kejahatan kesehatan, undang-undang kesehatan kena dia, tindak pidana kena dia,
TPPU kena dia. Nah, ini yang harus betul-betul dikejar. Saya nggak yakin nih, banyak skincare juga yang bodong juga nih. Oknum ya, tapi ada juga yang bagus. Tapi ini yang harus diverifikasi benar. Kira-kira gitu ya. Pak Jenderal, mungkin banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja dari BPOM ini kan sehingga BPOM-nya. Sehingga melahirkan para reviewer yang turun tangan langsung untuk mereview mafia skincare ini. Pak Jenderal, mungkin seperti apa? Nah, kan saya udah bilang, tugas pokok dan tanggung jawab BPOM jelas. Ada tupoksinya. Kemudian apa langkah-langkah yang harus dia lakukan pada saat orang mendaftarkan ya skincare-nya untuk minta izin edar, ada stiker nanti itu. Sekarang tupoksinya dijalankan dengan benar nggak? Hanya meneng-meneng aja. Daftar catat. Kemudian berapa yang kau minta stiker izin edarnya, segitu pajak yang kau bayar. Ya tenang-tenang aja. Gitu. Yang apesnya lagi, umpamanya distorkan harusnya pada negara 5 miliar, atau di store cuma 1 miliar. Susahnya stiker izin edar itu kan di situ, karena itu online. Ini yang betul-betul harus dipantau PPATK. Harus pantau. Departemen Kesehatan juga harus dipantau. Karena BPOM ini mempunyai kewenangan yang besar. Bisa menyetop loh. Ya. Rumah produksinya bisa menutup skincare yang apanya, dia punya hak loh. Nah, jangan sampai ini disalahgunakan. Makanya berkali-kali saya katakan kalau sudah bermuara kayak gini, Makassar sudah kena. Kenapa sampai sekarang BPOM nggak bunyi-bunyi? Giliran didesak masyarakat kemarin ada bunyi, tapi standar aja. Yang diharapkan bukan tupoksinya, actionnya. Loh. Ya kalau memang actionnya nggak bisa jalan, sudah. Itu oknum-oknum yang sana diamputasi supaya lurus tuh masalahnya. Supaya skincare-nya juga bisa berjalan dengan baik. Pajak negara juga bisa dipungut sesuai dengan aturan hukum. Kira-kira gitu ya. Nah.